Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Advintia di channel YouTube saya. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya mau membahas tentang kekeliruan dan kesalahan yang sering kita lakukan pada saat mengalami tekanan darah rendah. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Mari kita mulai. Jadi teman-teman, saya sangat sering menjumpai orang-orang yang salah dalam penanganan tekanan darah rendah. Jadi pada saat selesai diukur tekanan darah, kemudian hasilnya tekanan darah rendah, itu langsung mereka minum obat sangobion. Jadi teman-teman perlu diketahui terlebih dahulu, apa itu obat sangobion? Jadi obat sangobion adalah obat atau suplemen penambah darah. Oke, sampai di situ paham ya? Kemudian, kalau kita berbicara soal tekanan darah rendah, berarti kita akan berbicara dulu apa itu tekanan darah. Nah, tekanan darah adalah kekuatan sirkulasi darah atau aliran darah terhadap pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah utama di dalam tubuh kita. Jadi, aliran darah di dalam pembuluh darah. Nah, ini bergantung dari pembuluh darah itu sendiri serta kekuatan jantung saat memompa darah. Jadi kalau ditanya tekanan darah rendah, otomatis itu berhubungan dengan kekuatan jantung yang melemah saat memompa darah. Oke, sampai di situ juga paham ya teman-teman? Jadi kalau misalnya tekanan darah rendah terus minum obat tambah darah, agak tidak nyambung begitu ya. Nah, dari situ saja sudah membuktikan bahwa banyak sekali kekeliruan yang sudah kita lakukan selama ini karena kita mengalami tekanan darah rendah dan langsung minum obat tambah darah. Teman-teman, obat tambah darah ini lebih tepat diberikan untuk penanganan pada kejadian kurang darah atau bahasa medisnya anemia. Banyak juga sih sebenarnya teman-teman yang menganggap bahwa tekanan darah rendah dan anemia itu adalah hal yang sama. Padahal itu adalah hal yang berbeda. Dan ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Linknya ada di box description. Kemudian singkatnya saja saya mau bilang, kalau tadi tekanan darah berhubungan dengan kekuatan jantung, nah kalau kurang darah berarti berhubungan dengan kekurangan sel darah merah, hemoglobin dalam tubuh kita. Otomatis memang tepat dan jelas sekali kalau penanganannya diberikan obat tambah darah. Karena dia akan merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah atau memproduksi hemoglobin. Kalau begitu, apa sih penanganan untuk tekanan darah rendah? Itu yang pertama, perbaiki istirahat. Nah, istirahat di sini maksudnya tidur. Tidur pun bukan berarti kita mau tidur terserah jam berapa, pagi kah, siang kah, malam kah. Tapi tidur ini memang benar-benar istirahat, tidur di malam hari. Nah, normalnya orang dewasa itu tidur sekitar 8 jam. Jadi harus perbaiki memang jam tidurnya. Kemudian yang kedua, hindari minuman beralkohol dan kopi. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi dan sehat, juga mengandung garam. Tapi juga jangan kebanyakan, karena kan garam ini menaikkan tekanan darah. Nah, kalau misalnya dalam porsi yang cukup, otomatis tekanan darah yang rendah bisa naik ke normal. Tapi kalau makan makanan yang tinggi garam dan itu berlebih, artinya bukan naik ke arah normal, tapi malah naik ke arah yang lebih tinggi, kena lagi yang namanya hipertensi. Kemudian yang berikutnya yaitu banyak mengkonsumsi air putih. Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi serta mempertahankan volume darah dan cairan di dalam tubuh. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan penanganan yang tepat untuk keadaan tekanan darah rendah. Oke, selanjutnya saya mau bahas tentang ciri-ciri orang yang mengalami tekanan darah rendah. Teman-teman, yang pertama itu ada pusing, ada mata berkunang-kunang, ada lemas. Kemudian kadang kalau terlalu pusing itu bisa mual dan muntah. Terus
ini jantung berdebar-debar. Orang Ambon bilang jantung tak pukul. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang yang mengalami tekanan darah rendah. Yang menyebabkan tekanan darah rendah? Tekanan darah rendah itu disebabkan misal dari keadaan kalau perempuan misalnya hamil, kemudian ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu, lalu kurang istirahat atau tidur malam, kemudian ketidakseimbangan hormon dan lain sebagainya. Teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman. Saya berharap semoga video ini bisa mengedukasi teman-teman agar tidak lagi melakukan tindakan yang keliru dalam penanganan orang dengan tekanan darah rendah. Oke teman-teman, mungkin nanti bisa teman-teman request di kolom komentar apa saja yang mau saya bahas lagi di video yang berikutnya.